bagaimana Yai dalam metode nasab atau sejarah Yai? Ya, nanti itu akan dibahas oleh Mas Maimun Hafiz. Ya, Oh, saya gitu. langsung aja ya. Saya langsung Iya, boleh, bahas boleh. ini. Ada seorang ustadz dari pesantren Sarang, guru di sana, seorang ustadz di pesantren Sarang. Ini Mas Maimun Hafiz dengan apa namanya itu berapi-api ya. Kayaknya itu menahan amarah gitu. Karena memang apa namanya Mas Rifki, saya apa pernah menjawab tentang Gus Najih ya, tentang Gus Iya, iya. Najih. Mungkin ini Mas Maimun Hafiz ingin menyatakan bahwa saya muridnya Gus Najih bisa menjawab kan, karena saya waktu itu telah menjawab dari proposisi Gus Najih yang memang beliau bukan tidak alim, beliau alim, tetapi dalam masalah nasab ini memang memerlukan kejelian tersendiri, itu saya kira. Dan Mas Maimun Hafiz ini secara garis besar bagus juga, bagus juga ya dalam penyampaian apa namanya hujah-hujah, karena memang demikianlah pesantren NU mendidik santri-santrinya Mas Rifki, mantap-mantap. Ya. Tetapi dia juga mengaku sebagai lembaga Bahsul Masail ya. Lembaga Bahsul Masail mungkin di tingkat kabupaten atau provinsi, dan sekarang ini dari tingkat PBNU akan menjawabnya. Iya, iya, baik Yai. Nah, ini anggota Bahsul Masail PBNU akan menjawab anggota Bahsul Masail di Jateng atau di Rembang gitu ya, Mas Maimun Hafiz, atau tingkat pesantrennya. Ini sama-sama anak NU. Mas Maimun Hafiz mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat 180 kitab. Ini sama dengan Mas Hanif Alatas tadi ya, 150 kitab atau 180 kitab. Ya saya katakan lagi, Mas Maimun Hafiz 1000 atau 2000, 1 juta kitab yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu akan mentok ke abad 9 kepada kitab Al-Burqatun Al-Musiqah dan kitab Al-Jawharus Syafah. Karena memang itu muaranya di situ, dimulainya dari situ, bendungannya di situ, kemudian dialirkan kemana-mana. Bisa tidak sebelum dari bendungan Al-Jawharus Syafaf dan apa namanya Al-Burqa itu, kitab itu atau pengisbatan itu melaju sampai ke Ahmad bin Isa? Tidak ada Mas Maimun Hafiz. Nasab Ba'alawi dipabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Gitu ya. Wah, ulama-ulama itu ulama apa namanya yang siqoh, adalah dan sebagainya. Kita tidak meragukan kesiqohan para ulama. Kita tidak meragukan keadalahan para ulama. Tetapi kita harus sadar bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidaklah dijaga oleh Allah seperti Nabi Muhammad dijaga, para anbiya dijaga dari kesalahan. Kalau kita mengatakan ulama pasti benar, maka akan banyak orang-orang yang apa namanya harus kita benarkan. Ketika salah satu berbeda dengan yang lainnya, kita akan bingung. Wong semuanya maksum kok. Ini tidak begitu. Agama ini agama dalil. Siapa yang punya dalil, maka dialah yang harus diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu Mas Maimun. Jangan kau ikuti apa yang tidak punya dalil. Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Itu tidaklah berniat berdusta, tidak. Dia mendapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dia tidak bertemu dengan Al-Idrus. Dia membaca kitabnya Al-Juz'ul Latif. Dia husnudzon. Dia tulis saja itu kitab Al-Juz'ul Latif yang menerangkan silsilah dirinya sampai Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar mengutip, ya mengutip aja. Oh, Ibnu Hajar pun ulama besar, masa dia ini tidak teliti? Ya, ulama itu kalau dalam masalah fikih kan Ibnu Hajar ulama fikih. Kalau Ibnu Hajar bicara masalah fikih, mungkin dia akan betul-betul tasabut wa tahaqquq. Tetapi ketika hanya bicara tentang silsilah sanad yang hanya untuk apa namanya itu tabarrukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahakuk. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasab Ba'alawi atau meneliti nasab Ba'alawi satu persatu.